arisan tas ini agak mengkhawatirkan ya Mbak. Oh iya ya dia baik, kayak aku kesirep gitu sama dia. Pembawaannya sih baik ya, dia memang Mhm, orangnya juga humble kok, mhm. cuma ternyata kehambelan itu kita tertipu. Aku pengen dia bertanggung jawab sih atas apa yang dia lakukan, karena nggak ada damai sih kalau menurut aku. Halo Mbak Alda Agustin, thank you sudah datang di Eksklusif. Iya. Ini lagi warawiri di layar televisi dan kita juga akhirnya mengikuti ya kasusnya tentang ya arisan sosialita. Iya. Beberapa orang pasti juga udah tahu lah ini yang lagi heboh belakangan tentang arisan yang ternyata ada korban. Mbak Alda, sebelum kita ngebahas panjang lebar, boleh tahu dulu dong gimana sih awalnya Mhm. kenal dengan lingkungan sosialita ini, kemudian ikut arisan dan ketemulah dengan bandar, Si sebutlah Bandar seperti itu. ini. Gimana nih, Mbak? Awal mulanya saya ini kenal sama si Hans, si Mhm, Bandar ini pada saat itu 2016. Aku lagi ikut 2016, oke. fashion show pada saat itu, dia mungkin datang ya ke acara fashion show tersebut dan pada saat itu si Hans ini lagi, bisnisnya lagi berlian waktu itu. Oh iya, karena Kita dia memang desainer ya? Kita berkenalan dan dia melihatkan koleksi-koleksi berlian dia pada saat itu dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol, cocok dan akhirnya berteman pada saat itu di 2016. Mhm, Jadi kita langsung kayaknya, karena memang dia juga pembawaannya juga enak dan emang dia memangnya orangnya humble, jadi kita berteman langsung di 2016 dan 2017 dia bikin arisan dan saya selalu ikut tuh, ikut arisan-arisan dia, arisan mmm. uang, awalnya masih uang semuanya. Arisan uang, berlanjut 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 sampai 2022. Nah, Berarti pertemanannya berlanjut karena ada berlanjut, arisan juga? arisan Oke. terus-terusan karena memang dia ini memang bikin arisan banyak tuh, bikin arisan banyak dan, aku tuh ikut terus-terusan di Mmm. arisannya dia. Nah setelah itu di 2022 barulah aku ikut arisan tas. Nah, arisan tas ini agak mengkhawatirkan ya, Mbak, karena 2 tahun soalnya. 2 2 tahun tahun cukup maksudnya lama, untuk ininya? sekali selesainya. Jadi 2 Oh, tahun, biasanya kalau kita tuh arisan 10 bulan, 12 mhm, bulan. Jadi normal kalau misalnya arisan kayak gitu kan 2 tahun kan, lama juga ya. Tapi mhm, karena mungkin ini arisan tas brand H kan mhm. memang agak lumayan Harganya pricey lumayan? ya, memang harganya nggak ada yang seratusan. Jadi Iya, emang mungkin karena 2 tahun kan dikali 2 dikali 10 juta dan 240 juta. mhm. Mungkin karena itu, oh ya sudahlah ikut aja arisan itu walaupun emang agak khawatir karena agak lama ya 24 bulan. Nah setelah ikut arisan tas ini di 1,5 tahun, kita udah mendengar nih isu-isu yang nggak benar nih dari si Hans ini. Mhm, Banyak orang-orang yang sudah mendapatkan tasnya, tapi diulur-ulur tidak diberikan dengan alasan kalau tas ini kan memang susah ya mhm. didapat ya. Jadi alasannya entah susah didapat atau warnanya belum ada, modelnya juga beda. Jadi banyak di luar sana kita dengar isu-isu banyak yang nggak dapat tasnya dan si pelaku ini kan memang punya banyak arisan, ada juga arisan uang. Itu juga banyak tuh yang nggak dapet, uangnya, segala macemnya, Mmm, dan kita ngeliat kok bisa kayak gitu ya, banyak banget dan bukan satu 2 orang, bahkan teman-teman dekatnya dia sendiri. Tapi aku ngeliat, oh tapi hidup dia kayaknya kok tambah tambah bagus ya, tapi kok gini kita bercuriga ya, aduh ngeri juga, tapi kita masih positive thinking tuh. meskipun sudah mulai deg-degan ya? Udah mulai deg-degan, tapi aku bilang, "Ini yakin gak sih?" Tapi ternyata banyak banget grup-grup yang udah huru-hara, "Aduh nih belum dapet, udah belum dapet." Semakin huru-hara tuh di grup-grup kita kan. Ada juga bahkan 2 tahun belum dapet tasnya, itu udah lama banget dengan berbagai macam alasan, Mhm. sampai ada yang pakai lawyer lah, apalah. Terus aku bilang, "Wah nggak bener juga." Akhirnya nih, aku 7 orang sama 7 orang yang belum dapat, diskusi sama ini si bandar nih. Sudah itu kita bilang, "Berhentiin aja yuk arisannya, udahan." Karena kita kan tiap bulan transfer ya 10 juta, karena kita udah denger nih isu-isu, "Tolong balikin uang kita," katanya Itu gitu. kapan itu?
2023 Juli ini. Oh, baru Juli. beberapa bulan yang Baru lalu beberapa berarti. bulan Oke. yang lalu. Setelah itu dia mengiyakan dengan catatan minta mencicil per bulannya, jadi dikocok lagi 7 nama itu. Misalnya akhirnya aku ini keluarnya bulan September. Jadi ntar dibayar bulan September, itu Juli udah berakhir kan, ada Agustus, September, aku dapatnya September dan ada jatuh tempo di surat pernyataan itu dia akan bayar ada tanggal yang ditentukan. Jadi paling maksimal tuh tanggal 3 gitu. Jadi harusnya 3 tanggal 3 September atau 3 Oktober, 3 November seterusnya sampai habis ya. Nah, setelah itu tanggal 3 Oktober saya harusnya get dong ya. Ternyata itu sebelum 3 Oktober udah banyak desas-desus dia dicari banyak orang. Awal muasalnya dari Kak Ivan Gunawan, ada story, kemana ya kamu Hans, gini. Terus aku bilang, wah kok dia nyari sih. Terus aku hubungin dia, halo Kak, lewat WhatsApp. Aku reminder ya besok mau ada aku dapet, aku kakak harus transfer aku ya. Kok checklist ya cuma centang 1 gitu. Waduh, aku panik nih, langsung aku telepon nomor yang Anda tuju aktif, sudah nggak bisa aktif. Aku bilang, aduh dihubungi. aku gimana, bingung banget. Terus habis itu wah dia menghilang nih. Terus ternyata teman-teman juga yang menghubungi dia juga katanya sudah tidak bisa dihubungi nih si Hans ini. Dan kita tiba-tiba langsung kehilangan kontak sama dia sampai sekarang. Mbak, Iya. sebelum ke masalah tasnya dulu, tadi kan Mbak Alda bilang dari awal sudah ikut arisan, uang tapi kan gitu. Nah itu tapi berjalan lancar? Oh iya, lancar semuanya sih, tidak ada kendala dan selalu selesai. Aman, Kemudian iya. akhirnya Mbak ikut yang tas ini. Iya, yang Nah 2 ketika tahun ini. ikut tas ini, apakah teman-teman yang di uang juga ikut semuanya atau? Ada beberapa banyak grup, tapi kalau aku ini pribadi nggak ikut yang ikut ada uang tapi nggak terlalu besar, kayak cuma menangnya 30 jutaan ya. Tapi itu udah aman semuanya. Tapi kalau ada dengar-dengar mereka si pelaku ini ada arisan yang 1 miliar ya, yang kayak gitu. Nah itu aku nggak ikut-ikutan, beda grup gitu. Ada berapa grup Mbak? Mungkin lebih dari 5 kali ya. Lebih dari 5, tapi itu ada uang, ada uang, ada tas, ada berlian. Mungkin lebih kali ya dari 5. Kayak gitu. Tapi kemudian kenapa mau ikut yang tas? Awalnya sih nggak mau ya. Nah aku juga ditawarin sama mungkin Mami Isa. Kalau Mami Isa. Aku memang sebenarnya nggak mau ikut arisan tas ini karena 2 tahun buat apa gitu. Kalau nggak mau, karena kan banyak juga aku ikut arisan tas brand H ini kan. Juga rata-rata 1 tahun, rata-rata 1 tahun selesai. Kok ini 2 tahun, agak lama. Tapi karena berhubung Mami Isa yang ngajak, aku juga percaya sama dia. Aku bilang ya udah deh, boleh aja deh ikut gitu kan. Ditawarin juga mau yang 5 juta atau 10 juta. Aku bilang kalau 5 juta kan rata-rata tasnya itu kan emang agak lumayan tinggi. Kalau 5 juta juga nanti nambahnya terlalu banyak, karena tas itu kan pasti ada tambahan lagi ya ke depannya, karena nggak semua tasnya harganya sama. Misalnya ini gimana sih, arisan ngasihnya uang, tapi nanti kalau misalnya udah menang namanya keluar, dapatnya tas. Itu harga tas. Nah harga tas kan beda-beda Mbak. Misalnya satu tas misalnya harganya misalkan aja ya 500 juta, kan dapatnya 240 juta. Kita tinggal tambahin aja sisanya 200 berapa, tetap akan nambah. Atau tergantung kalau kita emang mau carinya di bawah yang pas juga ada harganya. Oh berarti tasnya apa itu tergantung kita yang dapat. Iya benar. Jadi kalau ternyata kita ngincer ini mau carinya yang 240 juta aja juga ada. Cuma biasanya nggak sesuai sama kriteria kita, tergantung kita lagi mau tasnya apa sih sebenarnya. Kayak gitu. Nah yang kemarin tas sudah dapat tapi tasnya belum dapat, berarti ada kewajiban dia juga harus nambahnya, itu juga sudah masuk? Kalau kita itu pakai duit pribadi sih nambahnya. Iya itu juga sudah dikirimkan ke pelaku? Kalau aku belum sih, karena kan nanti kalau misalnya misalnya dapet nih, Alda udah dapet ya, terus biasanya kita diajak ke reseller yang jualan tas itu. Nah habis itu misalnya baru kita milih tuh mau yang mana, atau enggak pesen. Misalnya aku manggil dia kan Kak Hans nih, aku misalnya mau Birkin atau mau Kelly, yang ini ada nggak warna misalnya gold gitu, warna coklat GHW misalnya. Oke, itu baru cecetan aja, belum ada nih misalnya ntar, atau tunggu atau minggu depan atau 2 minggu lagi kayak gitu. Biasanya baru nanti sudah selesai misalnya harganya
misalnya 480 nih, oh berarti aku nambah sekian, baru nanti transfer lagi ke dia gitu, baru nanti tasnya diantar ke kita. diantar. Ada batas waktu nggak sih tas itu kapan datang perjanjiannya? Nah karena ini kalau aku belum dapat, aku nggak Belum tahu tahu. ya. Tapi Tapi kalau yang sudah-sudah, yang sudah-sudah, bahkan teman aku yang sudah melapor ini juga, dia itu udah dapat tas Februari 2022, tapi sampai sekarang 2022? iya, tapi sampai Setahun sekarang nggak lebih? dikasih. Iya, aku sampai gregetan kenapa dia nggak samperin kayak ke rumahnya atau apa tuh, mungkin dia saking bahkan kalau kata dia nanya 1 bulan sekali dibalesnya WhatsApp-nya dari dia 2022. Dan dia orangnya cukup sabar, nggak kayak aku ya. Kalau aku kayaknya udah aku samperin deh ke rumahnya kalau sampai. Tapi itu lama banget, Lama banget, dia dari 2022 sampai sekarang. 2022 sampai sekarang tasnya nggak dapet. Padahal pada saat itu dianya belum kabur. Tapi rentang dari oke, Mm-mm. arisan ketemu itu harus ketemuan nggak sih? Setiap bulan pasti ada pertemuan Nah, sih. ya Iya. berarti terakhir ketemu dengan pelaku kapan tuh? Kalau aku terakhir bikin surat pernyataan itu di bulan Juli yang Oh pemberhentian iya itu, arisan. oke. Jadi udah nggak ketemu lagi setelah itu. Juli masih Berarti bertemu. dengan surat pernyataan itu keluar, Mbak Alda sudah dengar Ya udah desas-desusnya nggak pernah kan? ketemu lagi. Udah nggak pernah. Nah, sebelumnya ketika desas-desus itu ada, yang bersangkutan masih ada? Masih muncul ke muka? Masih banget, masih sering pergi, masih sering arisan, masih beredar lah di kalangan-kalangan kita. Pernah kepikiran nanya nggak sih, gue denger nih desas-desus kayak gini-gini, pernah? Udah nanya, dia bilang, itu aja yang mau jelek-jelekin gue, ini itu pembelaannya nama seperti itu. pansos lah apalah. Padahal aku juga mikirnya dulu masih baik banget ya, karena aku kenal dia 2016 tidak ada Iya sih. cacat. Dan dia emang orangnya Kesannya memang humble, baik. Aku masih, oh iya ya dia baik. Kayak aku kesirep gitu sama dia. Kesirep. Kesirep sama dia. Jadi kayak, oh iya, tiba-tiba pada saat aku sadar, wah ini nggak bener, itu tanggal 3 Oktober baru. Oh dia beneran nggak bener ternyata. Nggak nyangka juga aku kayak gitu. Tapi kesan dari seorang Hans di mata kamu nih, sebelum dan sesudahnya itu sudah berubah drastis banget nggak sih kamu melihat dia? Berubah banget semuanya sih. Tapi kita seneng ya kalau ngeliat dia tuh berkembang, lebih baik lagi. Apalagi aku denger dia mau sukses. Dia kan maksudnya anak rantau ya, yang punya mimpi besar gitu kan, sukses di bidangnya. Kita senang ngelihatnya, wah ini sukses nih, berhasil. Ngeliat temen seneng kan, lihat temen sukses pasti kita juga ikut merasakan kan. Tapi ternyata di akhir-akhir, jangan-jangan ini dia sukses pakai duit-duit orang lagi. Jadi kita mikirnya kayak gitu. Ya? Katanya juga sampai sekarang totalnya juga fantastis ya. Ternyata kalau kita list tuh sama teman juga sampai ada yang sampai list. Karena kan kita berkelompok ini, kerugian-kerugian itu kan dicatat ya. Misalnya ada 1, 2, 3. Siapa-siapa aja yang menjadi korbannya, ditotalnya bisa sampai puluhan M gitu kan, uang sebanyak itu gitu loh. Dan sekarang pelaku hilang tanpa jejak, nggak tahu ada di mana. Iya bener, hilang. Beneran nggak tahu ada di mana? Nggak tahu ada di mana. Setelah tanggal 3 itu aku berusaha mencari dia kan, aku punya KTP dia juga. Ternyata pas aku cek, KTP-nya itu numpang domisili aja. Pada saat kita cek nomor rumahnya pun itu cuma kayak percetakan yang bener-bener, oh ini numpang. Kita ketemu sama RT sana, malah si ibu RT itu bilang ini udah pernah ada yang nyari, orang Ambon katanya. Oh gitu ya Bu. Makin deg-degan dong. Iya Bu, iya kemarin ada nih orang Ambon kesini cari, sama namanya ini, kata dia gitu. Sama kayak Neng cari, kata ibu itu kayak gitu. Oh gitu ya Bu, iya dia mah di sini nggak ada, numpang doang, numpang domisili, udah nggak ada juga, kata dia. Tapi gitu. aslinya dia tinggalnya di mana? Aslinya yang ada kamu tahu deh. Kelapa Gading, ada di Kelapa Gading. Abis itu kita ke sana, ternyata rumahnya kosong, nggak ada orang. Setelah itu kita tanya sama Pak RT-nya, mungkin kan ada informasi, mungkin Pak RT bisa kasih tahu. Ternyata Pak RT-nya pun nggak tahu nih namanya, orang-orang si Hans ini, katanya nggak pernah kelihatan. Dan kita cari tahu, Pak boleh minta tahu nggak dia, siapa tahu ada kakaknya. Ternyata kan emang si Hans ini kan menyewa rumah ya di sana ya. Si Pak RT-nya bilang itu KTP sama kakaknya ternyata bukan atas nama dia, melainkan atas nama temennya dia. So dia bilang, kok ini ya Pak, beda ya? Pak RT-nya pun bingung, hah? Emang bukan ya? Iya bukan, ini temennya. Aku bilang kayak gitu kan ke Pak RT-nya. Oh saya juga nggak tahu Pak RT-nya. Pak RT juga bener-bener kaget. Oh gitu ya, kirain satu orang. Ternyata aku kenal kan sama si nama dalam KTP dan kakaknya itu
Aku hubungin lah yang punya KTP itu. Nah, memang temannya kan, dan aku langsung bilang, "Halo Beb, Hans di mana? Kamu pasti tahu kan karena KTP-nya aja sama kakaknya aja pakai pakai nama kamu loh nyewa rumah." Dia pun shock, "Hah, masa sih? Emang iya pakai KTP kakakku, aku nggak tahu," kata dia gitu. Dia pun Hmm. katanya nggak tahu nama ID-nya dia dipakai untuk menyewa rumah itu. Wah, Bahaya banget ya. ini iya ya, Aku bilang jadi ini udah desas-desus di mm-mm. arisan malah berbuntutnya panjang, jadi Iya, menemukan banyak kayak hal-hal udah yang niat gitu makin apa gimana ya ya, aku bener jadi makin bingung. mencurigakan, makin Mm-mm. bikin deg-degan kan Ya sekarang. bahkan katanya yang temennya ini juga katanya ada sangkut paut juga sama uang belum balik juga gitu, entah tas entah apa gitu katanya dia, dan Hmm. dia masih mencari juga katanya sih gitu ya. Hmm. Tapi memang dia kayak tadi Alda bilang semakin oke lah gitu. Tapi memang dia punya gaya hidup yang Iya, glamor gitu karena memang ya karena dia memang di kalangan sosialita juga ya sosialita dia untuk juga, ya memang ya glamor sih memang ya bisa dibilang, tapi sebenarnya nggak masalah ya kalau mau glamor seperti apa, asal cuman yang menjadi itunya kan mm-mm. ketika banyak hal yang tidak sesuai Iya ya dari kartu betul. identitas saja sudah gitu. Nah, sorry aku mundur lagi. Tadi dikenalkan sama Mami Isa. Iya Nah, benar. Bukan dikenal nama Mami Isa, arisan tas ini diajak. diajak, Nah, "Ayo yuk Nek." gimana tuh ceritanya? Kamu diajak sama Mami Isa, tapi Mami Isa di sini juga jadi korban nggak? Oh, Mami Isa udah dapat di awal. Oh, Mami Isa udah dapat di Udah dapat awal. di awal, dan akhirnya Mami Isa kalau nggak salah keluar dari arisan itu. Alasan Mami Isa keluar duluan kenapa? Kayaknya dia juga ada ribut-ribut, nggak tahu ribut nggak tahu apa, pokoknya akhirnya mereka tuh kayak ada masalah di tengah-tengah arisan, makanya Mami Isa ini memutuskan untuk keluar dari arisan gitu. Tapi kamu sempat nanya nggak sama Mami ketika dia Mami keluar duluan? Mami memang keluar duluan mungkin karena dia di awal memang kali ya. Jadi udah sebelum ada desas-desus ini dia memang sudah duluan cabut dapat, duluan. sudah cabut duluan gitu. Jadi dia aman sih sebenarnya kalau Mami. Kayak gitu. Sebenarnya kalau arisan sosialita tadi kan katanya ada ketemu ya sebulan sekali gitu. Apa aja sih kegiatannya, apa aja sih sampai harus ketemu, kemudian dengan arisannya dengan kalau uang dengan jumlah yang fantastis, kemudian ada yang itu ngapain aja sih? Biasanya sih ngobrol-ngobrol aja kali ya, ketemu silaturahmi, paling cuma habis itu foto-foto, udah kayak gitu aja sih, karena memang rata-rata kan kita emang niatnya arisan itu kan silaturahmi ya. Kalau misalnya memang sudah ada tempat dan waktunya, kita tinggal datang dan langsung bersosialisasi sama teman-teman gitu, memperbanyak link juga kalau kayak gitu. Nah, kalau sebulan sekali ketemu, kemudian dari misalnya nih di bulan 1 ada yang dapat tas, kemudian tasnya belum ada nih, tapi terus kan ada pertemuan di bulan 2, bulan 3 dan selanjutnya itu. Dalam momen pertemuan-pertemuan ini ketika sudah ada orang yang belum dapat barangnya, ada perubahan sikap dia nggak? Atau ada dari orang ini mulai mengeluhkan nggak ketika pertemuan yang langsung? Banyak yang mengeluh, ya itu lagi dia selalu bilang sabar ya, tasnya belum datang. Dan rata-rata member-member ini juga yakin dan pada sabar. Mungkin kalau aku nggak kali ya, pasti aku udah mana-mana gitu, karena aku belum dapat, tapi yang lain dibilang sabar ya, tasnya belum dapat, masih oh iya oke. Jadi semuanya pada percaya aja gitu, alasannya apa, tasnya belum ada atau belum warnanya nggak cocok kayak gitu. Jadi pada banyak yang bilang Pak Ban, kita manggil Pak Ban ya karena Papa Bandara kali namanya. Pak Ban, tas saya mana kok belum sih? Iya tunggu ya, sabar ya gitu. Jadi cuma dia balas-balas gitu aja, dan nggak ada yang marah sih sama dia sebelum-sebelumnya, kayak nggak ada yang emosian gitu, jarang. Tapi kemudian mungkin mulai ini ketika semuanya mulai gelisah nih, akhir-akhirnya gelisah, ya kan? Gelisah, nggak ada progresnya semua gitu. Tapi dia sendirian ya? Kenapa maksudnya menjadi bandar itu yang mengelola semuanya sendirian? Kalau sebanyak iya. Itu apakah ke-handle? Nah makanya kayaknya sih nggak ke-handle, yang udah dari kita dengar ya, ada korban sebelumnya yang dia ada di teman aku namanya Diana. Dia ini malah justru baru bayar kalau nggak salah 160 juta ya. Tapi pernah ditanya, Pak Ban aku udah bayar berapa? Udah kok semuanya udah 40 juta. Bahkan kayaknya dia tuh pembukuan juga dia kurang nggak rapi, jadi nggak detail. Jadi padahal terus dia cuma, kok gue dibilang 240 juta ada bayar, padahal
gue cuma bayar 160 juta, wah ini nggak beres nih berarti. Gitu, dia punya pembukuan aja kayaknya nggak pernah dicek-cek kayak gitu. Berarti ini indikasi yang mulai bikin deg-degan semua member kan, selain tasnya belum datang, pembukuannya nggak rapih, Iya, katakanlah seperti itu benar. gitu loh. Dan aku curiga juga nih, pada saat itu aku pernah di grup, Pak Ban tolong dong dikasih tahu info yang belum bayar siapa, yang udah bayar siapa, karena aku kan punya arisan lumayan banyak ya, cuma dia doang yang hening-hening aja, nggak ada pembukuan Laporan setiap kali habis pertemuan, biasanya iya, kalau biasa arisan ada gitu pertemuan, ya. kalau dia nggak ada sama sekali siapa yang udah bayar, belum bayar, sampai kadang aku bilang aku udah bayar belum sih, kadang kan kita lupa Iya, ini udah bayar belum sih, benar-benar nggak ada rekapan sama sekali. Aku bilang, wah ini curiga sih. Tapi emang dari awal tidak pernah merekap itu? Dari uang yang punya aku, yang arisan tas aku ini jarang banget. Enggak, maksudnya kalau dari arisan kamu yang sebelumnya nih, yang uang itu yang juga uang, tetap tidak ada rekapan yang laporan? uang ada, yang uang ada, karena mungkin partner bandarnya banyak, yang uang, yang VVIP kalau nggak salah ya. Nah kalau yang tas cuma dia doang. Oh gitu. Oh berarti yang uang tuh beda ya, yang Ada, ininya, yang benar. Oke. Karena kamu merasa dekat dengan Hans ini ya, jadi percaya aja. Percaya aja gitu. Kesirep ya tadi yang kamu bilang Ayo, gitu. dia nggak tahu deh pakai Pembawaan apa. Pembawaannya sih baik ya, dia memang orangnya juga humble kok. Cuma ternyata kehambelan itu kita tertipu menaruh uangnya begitu banyak. jadi kayak karena mudah percaya tadi itu. Ya. Tapi kamu tahu ketika 2022 sekitar April atau Mei dia juga pernah kasus. Iya, dengan tahu. Dan kita pikir sudah selesai, dan aku mau nggak mau aku pernah berpikir waktu itu uang aku baru masuk 30 jutaan deh kayaknya, karena itu 2022 ya. Ya aku pikir apa cabut aja ya nih, tapi nih kayaknya nggak bener nih Bandar. Aku udah ada feeling sih waktu itu, tapi uang udah ada masuk. Aku bilang selama dianya masih ada di depan muka sih kayaknya lancar-lancar aja sih. Ternyata di 2023 ini dia nggak bener, menghilang di Juli baru kelihatan bener-bener parahnya. Tau gitu 30 juta aja yang hilang. Yang gue lepasin dari awal. Iya, kan? Beneran daripada semakin banyak ya. Kembali lagi ke soal tadi dong, katanya tahu kasus dia di 2022 gitu loh. Sempet apa nih yang kamu tahu kalau Hans kesandung kasus waktu itu 2022 itu soal diamond ya? Oke. Apa sih yang kamu tahu kalau dari kasus sebelumnya yang mungkin bisa jadi pelajaran nih buat kasus kamu sekarang? Iya, yang aku tahu karena yang kasusnya Angie ya. Iya, kasusnya Angie aku cukup karena emang kalangan kita juga emang sering dibahas, memang katanya ini si Hans ini karate atau apanya gitu tidak sesuai dengan perjanjiannya waktu arisan berlian kalau nggak salah deh. Tapi aku nggak tahu banget sih, soalnya aku nggak ikutan arisan itu. Pokoknya aku ingetnya si NJ emang ada kasus, dan ternyata sampai sekarang, karena kalau aku ini sambung menyambung aja ya, ada juga teman aku yang chat karena ini kasusnya udah besar, tiba-tiba dia chat aku, Beb, aku juga ternyata kena loh ini berlian aku, kata dia gitu. Nambah lagi. Berlian gimana? Aku manggilkan Cici kan, kenapa Ci? Aku bilang gitu. Iya, aku beli berlian sama si Hans 49 juta. Ternyata aku cek di toko diamond langganan dia, ternyata ini malah zircon gitu. Hah, zircon? Zircon kan bukan berlian kan? Aku bilang, wah Ci parah banget. Dengan iya, harga yang fantastis tapi 49 juta tapi zircon gitu. Aku bilang, ya ampun Ci. Iya, aku tanya sama Hansnya nggak jawab. Aku bilang, ya Allah, kenapa? Sama sekali nggak jawab tuh, nggak direspon maksudnya? Iya, nggak direspon gitu, dan bener-bener aduh banyak banget berarti korbannya selain ini. Masih berarti si Angie itu berarti benar waktu itu kan, karena lagi-lagi masalahnya kayak gini gitu. Dan artinya kecurigaan kamu juga sepertinya udah nggak salah nih. Iya, benar, banyak banget korbannya gitu karena kan. sudah banyak yang mulai, ya meskipun tidak semuanya kemudian mau bicara ya, tapi kan adalah orang-orang yang kemudian ngaku ke kamu juga, curhat ke kamu juga. Nah kalau tadi katanya masalah oke lah, diamond, kemudian diamondnya palsu ya, kemudian tas yang belum keluar, pembukuan yang tidak rapi. Kamu ingat nggak kalau biasanya gini, oke bandarnya nggak rapih nih, tapi sebagai kita membernya inget nggak nih sudah mentransfer apa segala macamnya, punya catatan khusus secara pribadi? Kalau bandar pasti ada ya. Nah kalau kasusnya arisan Hans ini juga ternyata ada problemnya di aku kan arisan nggak cuma dia doang ya, banyak ya, kadang suka transfer tapi
saking banyaknya, jadi biasanya aku ada transfer di awal bulan. Nah, mungkin ada juga yang ke-skip juga karena banyaknya arisan. Nah, ternyata pada saat aku transfer per bulan ini, 24 bulan, pada saat itu aku mengecek, "Ini aku udah bayar belum ya? Kok karena grupnya sepi-sepi aja," gitu kan. Terus aku tanya, "Pak Ban, aku, udah bayar belum sih?" "Oh udah, kamu tinggal bayar bulan ini aja." Aku bilang, "Oh gitu, oke," aku gitu kan. Pada saat aku bikin laporan polisi, kan polisinya minta rekening koran dong, Mhm. semuanya lengkap. Ternyata aku cuma bayar 16 kali, padahal, eee, Hans ini bilang aku udah bayar 17 kali. Aku bilang, "Kok bisa ya kayak gitu?" Berarti dia sendiri juga pembukuannya juga Nggak rapi. nggak rapi. Aku bayar 16 tapi dia bilangnya aku udah bayar sampai 17 kali, kayak gitu. Oke, oke. Sebelum ngebahas soal tadi akhirnya kamu bilang bikin laporan ke Oh kepolisian. Oke, iya, heeh. makin boleh diminum dulu, Oke oke oke, kita boleh supaya minum lebih ini ya. dulu. Oke, arisan bikin deg-degan dengan jumlah yang fantastis. Iya. Akhirnya kamu memutuskan membawa ini ke ranah hukum. Oh iya, benar. Apa alasan pertama kali kamu akhirnya kamu yakin membawa ini ke kepolisian? Pastinya kalau sampai ada di saat ini kenapa bawa ke ranah hukum karena, aku pengen dia bertanggung jawab sih atas apa yang dia lakukan. Karena bukan aku aja, banyak member-member yang lain pada mencari dia, kasihan. Bahkan mungkin ada yang ikut arisan ini tuh kayak menabung, Iya, iya. bener-bener menyisihkan uangnya, lagi kerja kerja keras gitu menabung, sampai baik cerita, "Beb, itu duit gue nabung pengen punya tas, ternyata dibawa kabur," kayak gitu. Jadi, pengen dia mendapatkan, ini sih, eee, jerak lah gitu loh. Hmm. Dalam arti itu dia biar mendapatkan hukuman yang pas lah ya, Hmm. karena bener-bener banyak banget yang merasa kecewa sama dia, termasuk aku juga sih pastinya. Tapi kalau dari yang lainnya juga ikut laporan nggak sih atau kamu sendirian? Ada beberapa yang lapor, tapi ya ini lagi Mbak, semuanya masih pada menunggu dia mengembalikan dananya. Hmm, Jadi berarti masih ada mhm, harapan kalian untuk itikat bahkan baiknya dari. terakhir aku denger-dengar dari grup-grup sebelah tuh Mbak, bilang, "Ini katanya dia akan muncul, akan klarifikasi, akan apa." Aku bilang, "Klarifikasi apa sih?" Aku mikirnya kayak gitu. Aku aja udah bikin surat pernyataan aja, dia mangkir gitu, apa kabar, yang cuma janji-janji manis gitu, karena asistennya masih bisa kasih kabar, katanya si Hans ini mau klarifikasi kayak gitu, mau Hmm, ngebayarin, tapi kan totalnya banyak ya, iya, iya, yang iya. mana nih yang mau dibayar gitu, Mm-mm. kan sangat banyak kayak gitu. Tapi kan dia sudah menghilang dulu kan sebelum Menghilang, akhirnya kamu bikin laporan gitu loh. sudah menghilang Nah, dulu. ketika dia menghilang tapi sebelum laporan kamu masuk, kamu juga sempat ini nggak, tahu nggak posisi dia ada di mana atau kamu cari tahu korban lain untuk sama-sama bikin laporan kayak Terakhir gitu nggak? sih di Bali sih katanya. Oh, terakhir di Bali. Di Bali udah ada yang lihat juga, waktu waktu belum seheboh sekarang ya, tapi kalau sekarang aku nggak tahu sih dia ada di mana, gitu. Oke, oke, oke. Nah, kemarin laporan sudah diterima? Sudah diterima, dibantu sama tim kuasa hukumnya, dibantu Bang Hotman Oh juga. iya, iya, oke. Aku Iya, ngeliat di Instagramnya soalnya Bang Hotman jadi memposting kita kalian. semua serahkan sama pihak yang berwajib, Mm-mm. gitu. Aku sih masih speechless ya gitu, dengan uang diamond, tas dengan harga yang prestisius kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini sudah masuk ke ranah hukum nih, itu kan kalau dia muncul, kalau dia klarifikasi, minta maaf gitu, emang dari sisi korban masih mau menerima maaf itu dan. Oh, kalau korban aku kali ya Iya, iya, pribadi. dari Kalau kamu deh. aku sih kalau udah kayak gini sampai sekarang udah ada di sini, aku sih mau dia udah serahin aja sama pihak yang berwajib aja ya, karena nggak ada damai sih kalau menurut aku. Ya biar dia jerak lah, biar nggak ada korban lagi. Karena aku denger-denger dia katanya kalau ini udah mereda dia mau bikin arisan-arisan lagi, dan aku nggak mau banget sampai ada korban-korban Ikut lagi, selanjutnya, heeh. kesian kan kalau kayak gitu banyak Tapi kalau korban. misalnya ini diproses secara hukum, akan kemungkinan uang kamu balik nggak sih? Kalau uang aku udah pasrah ya, kalau bisa balik alhamdulillah, kalau Oh, enggak ya udah aja nggak mm, apa-apa. Tapi yang penting si pelaku ini mendapatkan balasan yang setimpal lah, mm, mm.
Karena kan yang sempat aku dengar juga ya, para korban masih menahan untuk tidak lapor, berharap ada itikat baik Benar, dan benar. diselesaikan secara kekeluargaan. Kalaupun mau mengembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum, ibaratnya dia bersentuhan dengan hukum, dia kayak pasang badan tuh kan kecil Iya kemungkinan memang duit sih, kalian akan betul. kembali Iya kan. benar. Kalau udah Gimana nih? Berarti rugi dong, tetap kan? Meskipun itu menjadi apa ya, kayak jembatan, bukan jembatan ya, kayak benteng lah buat korban-korban lain supaya janganlah menjadi seperti kamu gitu loh. mm-mm. Kamu sudah siap kalau misalnya uangnya tidak kembali? Oh, kalau aku kenapa udah ada di sini sih, aku udah kemungkinan besar emang uang itu nggak balik ya, Iya, tapi aku pengen bikin dia efek jerak sih. ya itu Jadi yang penting ya. kalau soal uang aku yang hilang, aku udah nggak mikirin lagi gitu. Jadi yang penting dia efek jerak dan dia jangan mengulangi lagi, dan jangan sampai ada bandar-bandar yang kayak gini, karena nggak semua bandar kan kayak gitu ya Mbak ya. Aku Iya. juga punya teman bandar, terus abis itu karena karena ada kasus ini, satu oknum ini, jadi banyak yang bilang, aduh arisan tuh jadi pada banyak yang takut ikut Iya, arisan gara-gara karena satu orang semuanya jadi deg-degan jadi kan? teman-teman aku yang bandar tuh mengeluh-mengeluh. Jadi kesannya tuh semua bandar salah, nggak juga, padahal banyak banget bandar ini yang benar-benar amadan dan arisannya tuh fun gitu, banyak manfaatnya buat kita. Cuma gara-gara si Hans ini bikin kita tuh kayak ketakutan, padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi Hans ini kalau arisan di grupnya kamu nih, dia juga ini nggak sih dengan punya hubungan yang baik nggak dengan bandar-bandar lain yang tadi kamu sebutin? Banget kok, memang dia Oh. hubungannya baik dengan sesama bandar, karena pasti kan kalau kita arisannya misalnya ada banyak arisan, orangnya itu lagi dan banyak, jadi bandar itu kan banyak, biasanya kita memang berteman dekat sih. Oh, Dan iya. apa tanggapan bandar-bandar lain atau mungkin sebelumnya pernah mengeluhkan juga tentang Hans? Nggak ada sih, cuma karena emang efeknya sampai sekarang mungkin jadi sekarang buat bandar orang jadi nggak percaya ikut arisan kali. Iya. Kalau katanya bandar-bandar sih kayak gitu ya, padahal arisan itu kan fungsinya juga banyak untuk silaturahmi, untuk menabung, apalagi kan banyak ya kalau arisan berlian, arisan yang lain-lain itu kan emang bener-bener kayak menyicil ya. Jadi emang sayang banget kalau ada oknum yang kayak Hans ini gitu. Kan kalau diamond atau kalau uang seperti nabung kan gitu. Tapi kalau tas sendiri dengan merek yang cukup branded gitu, seprestisius apa sih kamu memutuskan ikut arisan itu demi tas itu? Oh iya, karena kalau sebenarnya ini sekalian silaturahmi ya kalau aku. Cuma kalau memang untuk kenapa tas, karena memang menjadi koleksi aja kali ya, karena memang juga sebagai investasi, karena tas ini kan memang harganya tidak turun ya, jadi sambil berinvestasi sambil ikut arisan kayak gitu. Ini pertama kali bukan sih Hans bikin arisannya untuk barang berupa tas? Udah lama sih, udah Maksudnya dari sebelum grupnya iya, kamu nih? udah Oh, udah pernah. sudah dan aku nggak pernah mau ikut dulu karena aku pikir 2 tahun ngapain, mending Lama ya. beli aja sendiri atau ikut arisan yang 1 tahun aja gitu, daripada menunggu-nunggu tas kan lama Mbak, 2 tahun pengen tas itu misalnya gitu 2 tahun lagi. Tapi kan dari dia kan bisa pesen, bisa Oh iya, request bisa pesen kan? harusnya kalau Iya. bener jalannya sih bisa ya, tapi karena ini banyak lika-likunya gitu. iya. Kalau di amanah sih lancar-lancar aja ya harusnya. Ini kalau sudah masuk ke ranah hukum, terus tadi kamu sudah pasrah lah sama proses hukum yang berjalan gitu. Tapi upaya kamu lain apa nih untuk dengan si pelaku ini nih gitu? Atau misalnya kamu tadi diajakin arisan kan sama Mami Isa gitu, kamu juga ini minta bantuan ke dia kah? Atau temanmu yang di Bali kah? Karena dia tadi kamu bilang ada di Bali atau gimana? Iya, mungkin informasi dari teman-teman aja sih, dan kita semua serahin sama, karena udah kerana hukum kita serahin aja semua sama pihak yang berwajib aja, karena mereka yang mengerti gitu. Nggak pengen nyusul ke Bali, siapa tahu lagi Ya ngafe semoga kita ya bisa kan? ya. Kan kadang-kadang Tuhan punya cara sendiri nih. Ya tenang Hans, nanti aku traktir kamu deh. Pakai duit aku, nggak usah pakai duit member. Tapi kepikiran nggak sih sampai kamu harus ke Bali lah gitu, atau ada bocoran enggak. dikit dia ada di mana? Ada sih sebenarnya, tapi aku nggak mau kasih tahu ke sini ya. Oke. Jadi Tapi memang ya pasti dia masih di Bali. sebenarnya banyak kita banyak kena, cuma kan kita kan sebagai
warga negara yang baik nggak mungkin langsung kayak Ya, atau ngambil apa semua harus tindakan ada sendiri ya. takutnya salah langkah kita juga yang kena kayak gitu. Apa tanggapan keluarga kamu atau orang-orang terdekat kamu yang tidak ikut arisan tapi akhirnya melihat kamu menjadi korban? Oke. Terutama kepada mama aku ya, mama aku heboh sendiri, ya ampun, aku bilang, ya namanya juga dapat musibah ya, tapi ya nggak apa-apa lah namanya, nanti kita rezeki bisa dicari lagi, tapi yang penting kita dapat pengalaman. Kalau ternyata tuh temen itu bisa membahayakan juga, jadi kita Iya, iya. pilih-pilih lagi atau nggak usah lah ikut-ikut arisan yang kayak tas-tas kayak gini beresiko gitu. Aku juga agak kapok sih kalau ikut arisan tas. Mendingan arisan uang, tapi bener-bener yang penting memilih bandarnya yang bener, kita harus lihat Iya. latar belakangnya, jangan cuma dari kehedonan, kemewahan dia, ternyata kita cuma itu covernya doang, padahal sebenarnya menyewa atau apa gitu kan, itu tanda tanya besar ya. Jadi kita benar-benar harus ngeliat si bandarnya kali. Tapi selama sekian tahun kamu ketutup ya, kesirep ya Iya, dengan kalau itu bandar yang ini bener, ya. karena aku dari 2016 Iya, itu lama loh berteman, itu. lama. Iya, makanya aku salah satu korban yang terlama yang kenal Luar dia. biasa Harusnya loh. jangan jadi korban. Biasanya korban tuh kan anak-anak baru tuh yang Bener, baru setahun iya, 2 tahun. Ini bener, 7 tahun juga jadi iya, mungkin korban. apes ya, Pas. apes nggak ada di kalender ternyata. Tapi mungkin kapok untuk arisan dengan dia kali ya, tapi bukan kapok untuk arisan Oh iya, yang enggak lain itu kan sih, enggak kan? enggak, Maksudnya tidak mengeneralkan bahwa semua bandar Oh seperti itu. iya, iya benar. Oke, terakhir. Ya oke. Misal nih, Hans tiba-tiba lagi santai, lagi Oke. nonton. Apa yang mau kamu sampaikan nih? Ke kamera sini aja, Oke. buat Hans. Halo Hans, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik. Mendingan kamu keluar deh dari persembunyian kamu. Kesian lah para member yang mencari kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu perbuat dan semua perbuatan ada konsekuensinya. Kita tunggu ya. Mudah-mudahan beneran ya, Hansnya lihat, Hansnya nonton, meskipun sudah masuk ke ranah hukum, siapa tahu ada itikat baik lah Benar, gitu iya. loh. Ya paling tidak kalau sudah nggak jadi member, bertemannya kan tetap ya. Iya, bisa dikondisikan. Bertemannya tetap, tapi Heeh. agak waspada. Waspada sih ya. Oke, menjadi pelajaran lah buat Menjadi kamu pelajaran, sendiri kan buat betul. kedepannya. Thank you sudah datang di Sama-sama, Eksklusif. Mbak. Mungkin kita hanya bisa bantu, mudah-mudahan aja kasusnya cepat selesai dan di sini menjadi Amin. momen dimana siapa tahu ada member lain yang belum berani speak up, Betul. ngelihat kamu speak up, dia akan speak up. Iya. Thank you sudah datang. Sama-sama.